Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan aljabar linier dengan pokok bahasan transformasi linier dari Rn ke Rm. Dan nanti di dalamnya ada transformasi linier dari R2 ke R2 yang biasa kita kenal dengan geometri transformasi. Sebagai pemahaman awal yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait transformasi linier dari R2 ke R3, ya, kita lihat bentuk T memetakan dari R2 ke R3. Misalkan ada W1 sama dengan X1 plus X2, W2 sama dengan 3X1 X2, W3 sama dengan X1 kuadrat min X2 kuadrat, mendefinisikan transformasi linier T dari R2 ke R3, maka dengan transformasi ini kita akan mendapatkan image atau bayangan dari X1 X2 adalah Tx sama dengan X1 plus X2, 3X1 X2 dan X1 kuadrat min X2 kuadrat. Jadi khususnya ketika kita misalkan T 1, negatif 2, maka didapat hasilnya adalah negatif 1, negatif 6, negatif 3. Diperoleh dengan cara 1 sebagai X1 dan negatif 2 sebagai X2, lalu dimasukkan ke transformasi linier Tx, maka negatif 1 adalah diperoleh dari 1 ditambah negatif 2. Kemudian negatif 6 diperoleh dari 3 dikali 1 dikali negatif 2. Dan negatif 3 adalah 1 kuadrat min negatif 2 kuadrat. 1 dikurangi 4. Nah, begitu ketika kita memisalkan dengan X1, X2 yang lain, misalkan adalah T negatif 3,2, maka dengan cara yang sama kita peroleh hasil dari fungsi transformasi tersebut adalah negatif 1, negatif 18,5, dan seterusnya. Nah, ini adalah yang kita sudah pahami dalam sebuah transformasi linier. Adapun yang dimaksud dengan transformasi linier dari Rn ke Rm, di sini dijelaskan bahwa tiap-tiap transformasi linier dari Rn ke Rm adalah transformasi matriks. Jadi bentuknya adalah transformasi matriks. Jika T memetakan dari Rn ke Rm sebagai transformasi linier, maka kita dapat mencari sebuah matriks A berordo M kali N, sehingga T adalah perkalian oleh A. Jadi kalau kita misalkan ditulis transformasi T memetakan dari Rn ke Rm dengan Tx sama dengan Ax, memiliki basis standar S dengan anggota dari himpunan S adalah E1, E2, dan seterusnya sampai En, maka matriks standar atau yang dikenal juga dengan matriks baku untuk T adalah matriks A, dengan elemen matriksnya adalah T dari E1, T dari E2, dan seterusnya T dari En. Nah, ini adalah yang kita pahami dalam istilah matriks standar atau matriks baku. Sebagai contoh dari pemahaman tersebut, misalkan ada sebuah transformasi matriks T yang mentransformasikan dari R2 ke R2 diberikan oleh transformasi T dengan rumus Tx1 X2 sama dengan X1 plus 2X2, X1 min X2. Nah, ini adalah bentuknya transformasi matriks. Ya, kalau kita sebelumnya tuliskan R2 itu kan X1, X2. Nah, maka kalau dalam transformasi matriks kita tulis dalam bentuk vektor kolom. Ya, jadi X1, X2. 2 baris, 1 kolom. Nah, tentukan matriks standar untuk
transformasi T tersebut? Maka jawabannya kita terlebih dahulu harus menentukan basis standar dari R2-nya, ya, dari domainnya. Jadi kalau di sini adalah domainnya R2, berarti kita harus memulai dengan basis standar dari R2, yaitu S, himpunan S sama dengan elemennya 1, 0, dan 0, 1. Ini adalah basis standar untuk R2. Sehingga kita mencari T dari S1, yaitu T dari 1, 0. Nah, ini elemen yang pertama ya. S1 itu adalah elemen yang pertama dari basis standarnya. Jadi 1, 0 ini sebagai X1 dan X2. Lalu masukkan ke rumus fungsi transformasinya, yaitu X1 plus 2X2, maka kita akan dapatkan elemen yang pertamanya yaitu 1. Diperoleh dari 1 ditambah 2 kali 0, yaitu 1. Kemudian elemen yang kedua yaitu X1 min X2. Maka kita peroleh hasilnya adalah 1 min 0, yaitu 1. Ini adalah TE1. Dan TE2-nya kita bisa lihat, TE2 sama dengan T dari 01. Elemen yang kedua nih, 01. Maka dengan cara yang sama, masukkan ke rumus fungsi transformasinya, X1 plus 2X2, maka diperoleh 0 plus 2 kali 1, yaitu 2. Kemudian di baris yang keduanya adalah X1 min X2, berarti 0 min 1, yaitu negatif 1. Nah, setelah dapat TE1 dan TE2, maka kita tuliskan dalam sebuah matriks standar A untuk T dari yang diberikan adalah 1, 1, 2, negatif 1. Jadi ditulis dalam bentuk ruang kolom, matriks ruang kolom. 1, 1 sebagai vektor kolom yang pertama, dan 2 negatif 1. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan basis standar untuk menentukan matriksnya, yang disebut dengan matriks standar. Nah, contoh yang kedua, diketahui ada sebuah transformasi T yang mentransformasikan dari ruang vektor R3 ke R4 dengan rumus transformasinya TXYZ sama dengan 2X plus 2Y, X min Y, X plus Z, Y plus Z. Nah, ini adalah R3, kemudian ini hasilnya adalah R4. Tentukan matriks standar untuk T. Maka langkah yang pertama adalah harus kita tentukan basis standar dari R3, dari domainnya. Maka kita akan dapatkan basis standar dari R3 itu adalah 100, 010, 001. Nah, ini adalah basis standar untuk R3. Kalau nanti basis standar untuk R4 misalkan, maka akan diperolehnya ada 4 vektor E-nya, E1 sampai E4. Berarti 1000, 0100, 0010, dan 0001. Itu kalau misalkan R4. Nah, setelah didapat basis standar yang kita sudah pahami, maka kita masukkan basis standar ini untuk menentukan T dari masing-masing. Ya, jadi kita akan cari T100 sebagai TE1-nya, maka kita masukkan ke rumus fungsi yang diberikan, yaitu 2X plus 2Y, maka diperoleh 2110. Ya, jadi nanti tinggal substitusikan 100 sebagai X, Y, Z ke dalam rumus fungsi transformasinya. Begitu juga untuk TE2-nya diperoleh transformasi matriksnya adalah ini, dan TE3-nya. Lalu kita susun menjadi matriks standar. Ya, kita sebut matriks standar A sama dengan elemen-elemen yang sudah kita transformasikan, tinggal kita tuliskan ke dalam vektor kolom. Ya, jadi nanti ruang kolom 2110, 2 negatif 1, 01, dan 0011. Nah, itulah contoh yang kita pahami. Nah, sebagai pemeriksaan atas jawaban yang sudah kita dapatkan, maka bisa kita kalikan matriks standar A yang sudah kita peroleh ini dengan X, Y, Z, ya, di R3 ini.
maka akan pasti mendapatkan sesuai dengan fungsi transformasi yang diberikan. Ya, jadi ketika 2 dikali X ditambah 2 dikali Y ditambah 0 dikali Z, berarti sama dengan 2X plus 2Y. Kemudian di baris yang kedua, 1 dikali X ditambah negatif 1 dikali Y ditambah 0 dikali Z, maka dapatnya X min Y, dan seterusnya. Ini adalah sebagai pemeriksaan. Jadi matriks standar yang sudah kita peroleh, ketika dikalikan dengan domain dari fungsi transformasi tersebut, maka akan menghasilkan daerah hasil atau yang ada pada ruas kanan dari fungsi transformasi yang diberikan. Nah, sebagai contoh 3 sama dengan contoh 2 tadi, kita akan melihat di sini ada fungsi transformasi dari R3 ke R4 dengan rumus fungsi yang diberikan, tentukan matriks standar untuk T. Jadi kita akan mencari T dari 100, T010, dan T001. Kemudian didapatlah proses hitungannya dengan mensubstitusikan X1, X2, X3 dengan 100, 010 dan 001, maka diperoleh masing-masing hasil yang berbeda. Ya. Itu adalah hasil-hasilnya, nanti tinggal dipahami. Nah, lalu kita susun ke dalam vektor ruang kolom sebagai matriks standar A, yaitu 1101 dan seterusnya. Maka kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwa matriks standar untuk sebuah transformasi matriks itu adalah matriks itu sendiri. Ya, jadi ketika kita sudah tadi menentukan dengan proses perhitungan dari setiap elemen standarnya, ternyata matriks standar itu adalah matriks itu sendiri. Ya, jadi ketika tadi kita melihat matriks standar A yang ada ini adalah 1101 negatif 1 negatif 1 0 0 0 0 1 0, untuk T yang dirumuskan dari soal, yaitu X1 plus X2, X1 min X2, X3, X1, ini adalah tidak lain, matriks standar ini merupakan matriks koefisien dari matriks itu sendiri. Jadi kita bisa melihat di sini kan koefisien X1, X2, X3-nya berarti 1, 1, 0 ya. Karena X3-nya tidak ada. Kemudian X1 min X2 berarti matriks koefisiennya 1, negatif 1, 0. Kemudian karena di sini baris ketiga hanya X3 saja, berarti selainnya adalah 0, 0, 0, 1. Begitu pula untuk yang X1 ya. Untuk yang X1 berarti koefisiennya adalah 1, untuk X1 yang lainnya adalah 0, X2 dan X3-nya. Nah, jadi itu ya, kesimpulan dari beberapa contoh yang diberikan, menentukan matriks standar dari suatu transformasi matriks sama dengan matriks itu sendiri. Nah, sebagai contoh berikutnya, ketika kita sudah memahami dalam bahasa matriks standar yang tadi kita sudah dapatkan, ya, misalkan di sini ada contoh 4, transformasi linier dari R4 ke R3 didefinisikan oleh persamaan W1, W2, dan W3. Maka dapat diekspresikan dengan kesimpulan yang tadi kita sudah dapatkan dalam bentuk matriksnya sebagai W1, W2, W3. Ini matriks W1, W2, W3. Ini sama dengan matriks standar A yang diperoleh dari matriks itu sendiri, ya, untuk setiap komponen yang sesuai, berarti kan ini 2, 4, 5 ya, kolom yang pertama sebagai X1, kemudian negatif 3, 1, negatif 1 sebagai kolom kedua untuk X2, kemudian X3-nya 1, negatif 2, 4, untuk X4-nya negatif 5, 1, 0. Nah, kemudian dikalikan dengan variabel dari domainnya, yaitu X1, X2, X3, X4. Ini karena ada di R4. Nah, maka pada saat kita sudah mendapatkan matriks standar untuk T tersebut, yaitu matriks A, ketika ditanyakan hasilnya, maka dimisalkan adalah diketahui X1, X2, X3, X4-nya, misalkan 1, negatif 3, 0,2, maka tinggal dikalikan. Karena tadi adalah perkalian matriks standar dengan domainnya. Maka kita kalikan
matriks standarnya ini, kemudian yang ditanya adalah misalkan X1, X2, X3, X4-nya adalah ini, maka dengan mengalihkan dua matriks diperoleh matriks 1, 3, 8. Ya, matriks dengan 3 baris 1 kolom dengan elemen matriksnya 1, 3, 8. Karena di sini kita melihat matriks 3 kali 4 dikalikan matriks 4 kali 1, maka menghasilkan matriks 3 kali 1. Kalau nanti dimisalkan dengan X1, X2, X3, X4 yang berbeda atau yang lainnya, maka dengan cara yang sama kita akan dapatkan hasil dari perhitungannya. Ya, itu ya. Jadi itu yang kita pahami dalam transformasi matriks dari Rn ke Rm. Di contoh berikutnya juga sama. Misalkan ada sebuah matriks standar yang diberikan, sudah ada di sini, 1, 3, negatif 2, 4, 1, 6. Untuk transformasi linier T dari R3 ke R2 yang memetakan E1, E2, dan E3, ya karena ini ada di R3 ya, berarti nanti ada elemen basis standarnya sampai 3, yaitu 100, 010, dan 001. Berturut-turut ke dalam, nah ini, ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa matriks standar itu adalah matriks itu sendiri. Jadi tinggal kita dapat hasilnya 1, 3, negatif 2, 4, 1, 6. Nah, itu adalah yang kita pahami dalam istilah matriks standar. Nah, adapun di bagian yang kedua, terkait dengan transformasi linier dari R2 ke R2 yang kita kenal dengan geometri transformasi, jika ada fungsi transformasi T yang memetakan dari R2 ke R2 adalah sebagai sebuah transformasi linier dan matriks A dengan elemen ABCD adalah matriks standar untuk T, maka kita dapatkan bahwa T dari matriks X, Y itu adalah sama dengan matriks A yang elemennya A, B, C, D dikalikan dengan matriks X, Y domain tadi. Maka hasil kalinya akan kita dapatkan AX plus BY, CX plus DY. Jadi inilah matriks hasil perkalian antara domain dari ruang vektor tersebut yang ditransformasikan dengan matriks standar yang ada. Ya. Maka hasil perkalian ini yang merupakan transformasi linier dari R2 ke R2 bisa digambarkan secara geometrik menjadi dua. Yang pertama adalah bisa fungsi transformasi T tersebut memetakan dari titik ke titik, nah, seperti ini, X, Y, ya tadi transformasikan menjadi AX plus BY, CX plus DY. Ini adalah berupa memetakan dari titik ke titik, X, Y sebagai titik. Dan bisa juga T transformasi linier tersebut memetakan dari vektor ke vektor. Jadi X, Y-nya adalah sebagai sebuah vektor, maka ditransformasikan menjadi AX plus BY, CX plus DY juga dalam sebuah vektor. Ya, jadi itu kemungkinan dalam transformasi linier untuk sebuah matriks standarnya ketika dikalikan maka akan menjadi dua kemungkinan ya, berupa titik ke titik transformasinya atau vektor ke vektor. Nah, sebagai contoh yang keenam, misalkan ada T yang mentransformasikan dari R2 ke R2 adalah transformasi linier yang memetakan setiap titik ke dalam bayangan simetrisnya terhadap sumbu Y. Ya, ini lihat gambar ya, kita mungkin memahami ini dengan gambar ini titik X, Y-nya, kemudian sumbu Y-nya, maka bayangannya ketika dipetakan X, Y ini terhadap sumbu Y, maka akan ada di sini, yaitu menjadi negatif X, Y. Pertanyaannya adalah carilah matriks standar dari T tersebut.
Maka jawabannya untuk menentukan matriks standar, sekali lagi, karena ini ada di R2, berarti basis standarnya adalah 1001. Maka TE1-nya adalah T dari 10. Didapatlah negatif 1,0. Ya, karena ini ya, negatif X, Y. Berarti 1 adalah sebagai X, 0 sebagai Y. Jadi negatif 1,0. Nah, ini adalah ditulis dalam bentuk transformasi matriks. Kemudian TE2-nya adalah T01. Karena bayangannya adalah negatif X, Y, maka menjadi 01 tetap. Ya, karena negatif 0 adalah 0,1. Maka kita dapatkan matriks standarnya adalah ini, negatif 1, 0, 0, 1. Tinggal disusun ya, dari yang sudah kita tentukan nilai T dari elemen standar masing-masing. Maka, yang kita kenal dengan hasil matriks standar A ini, inilah yang dinamakan dengan refleksi terhadap sumbu Y, atau pencerminan ya, terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y ada sebuah titik X, Y dicerminkan, maka hasil pencerminannya atau bayangannya adalah terletak di titik negatif X, Y. Nah, sebagai pemeriksaan bisa kalian lakukan perkalian matriks standarnya negatif 1, 0, 0, 1 dengan XY, ya matriks XY. Maka didapatlah hasilnya sama. Bayangannya yaitu negatif X, Y. Negatif 1 kali X ditambah 0 kali Y adalah negatif X. Kemudian 0 kali X ditambah 1 kali Y adalah Y. Jadi matriks negatif X, Y. Nah itu ya, jadi bayangan dalam pencerminan ini bisa kita lakukan pemeriksaan seperti itu. Nah, dari contoh tadi mengantarkan kepada pemahaman istilah geometri transformasi atau transformasi geometri itu yang nanti ada 5 ya, bentuknya. Ada rotasi, ada refleksi, ada ekspansi, ada kompresi, dan ada geseran. Ya, kalau di sekolah dikenal dengan 4 istilah ya. Ada rotasi, ada refleksi, ada translasi, dan ada dilatasi. Nah, adapun rotasi, jika T adalah transformasi yang memetakan dari R2 ke R2, merotasikan setiap titik di dalam bidang terhadap titik asal melalui sudut theta, maka didapatkan bahwa matriks standarnya untuk T itu adalah ini matriksnya. Jadi ini definisi rotasi. Jadi matriks standarnya adalah matriks dengan elemen matriksnya cos theta, sin theta, itu di vektor kolom pertama, kemudian negatif sin theta dan cos theta di vektor kolom yang kedua. Inilah matriks standarnya untuk sebuah rotasi. Adapun sebuah refleksi terhadap suatu garis L melalui titik asal adalah sebuah transformasi yang memetakan setiap titik di dalam bidang ke dalam bayangan cerminnya terhadap garis L tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa kemungkinan dalam pencerminan. Yang pertama adalah ketika sebuah titik X, Y ditransformasikan dengan refleksi terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangannya yaitu negatif X, Y. Ya, sebagaimana tadi contoh 6 tadi ya. Maka matriks standarnya adalah negatif 1, 0, 0, 1. Nah, kemudian ketika pencerminannya terhadap sumbu X, maka kita lihat titik X, Y yang terletak di kuadran 1 ini, bayangannya akan terdapat di kuadran 4, yaitu X, negatif Y. Maka matriks standarnya kita akan dapatkan yaitu matriks A adalah matriks 1, 0, 0, negatif 1. Dengan cara yang sama ya, tadi di contoh yang ke-6. Nah, ketika pencerminannya terhadap garis Y sama dengan X, kita ambil di sini garisnya, Y sama dengan X itu berarti 0,0, 1,1, 2,2, kemudian garis yang menghubungkan ke semua titiknya, maka inilah sebagai garis Y sama dengan X. Nah, pencerminannya akan kita dapatkan kalau ada titik X, Y, maka
bayangannya adalah Y, X. Jadi tukar posisi X menjadi Y menjadi X. Sehingga matriks standarnya adalah matriks A, yaitu elemen matriksnya 0, 1, 1, 0. Yang semula kan 1, 0, 0, 1 ya. Nah, maka ditukar X dengan Y-nya menjadi 0, 1, 1, 0. Itulah refleksi terhadap sebuah garis, baik itu garis sumbu X, sumbu Y, dan juga Y sama dengan X. Adapun yang ketiga dan yang keempat, ini adalah satu kesatuan ya, ekspansi dan kompresi. Ya, jadi ekspansi dan kompresi yang kita kenal kalau di matematika sekolah itu dengan istilah dilatasi, perbesaran. Pada kenyataannya ada yang membesar dan ada yang mengecil. Yang membesar atau yang menjadi semakin luas bidangnya disebut ekspansi, dan kalau yang semakin kecil bidangnya maka disebutnya kompresi, ya, dikompres, kecilkan atau dipersempit. Nah, maka akan terjadi ekspansi atau kompresi ditentukan oleh konstanta K. Ya, jadi jika koordinat X dari setiap titik di dalam bidang dikalikan dengan konstanta K yang positif, maka akan berakibat ekspansi atau kompresi. Jika nilai K-nya lebih dari 1, maka hasilnya akan ekspansi, semakin luas. Dan jika K-nya lebih dari 0 kurang dari 1, maka hasilnya adalah berupa kompresi. Ini contohnya. Misalkan 2X, Y. Ya, K-nya adalah 2. Maka akan kita dapatkan 2 kali luasnya dari yang semula. Ya, 2X, Y. Berarti yang berubah posisi X-nya. Nah, adapun ketika misalkan K-nya setengah X misalkan, maka akan kita dapatkan menjadi bagiannya adalah setengahnya luas dari yang luas sebelumnya atau luas semula. Inilah kompresi. Jadi kompresi adalah mengecilkan, ekspansi membesarkan atau meluaskan. Nah, pemahaman tersebut kita bisa lakukan dalam analisis yang kita lakukan juga pada bagian sebelumnya, yaitu matriks standarnya. Jika T transformasi yang memetakan dari R2 ke R2 adalah sebuah ekspansi ataupun kompresi di dalam arah X dengan faktor K, ya, konstanta K, maka TE1-nya berarti kan T10, TE2-nya T01. Nah, T10 ini berarti masukkan ke rumus yang tadi, yaitu Kx. Maka Kx, Y menjadi satunya dikalikan K akan menjadi K. Y-nya adalah 0, berarti tetap K dan elemennya K0. Adapun untuk yang T01-nya berarti kan 0 dikalikan dengan K, 0, Y-nya adalah 1. Maka inilah matriks standar untuk T sebagai sebuah ekspansi atau kompresi di dalam arah X. Yaitu matriks standarnya adalah matriks A dengan elemen matriksnya K0, 0, 1. Nah, dengan cara yang sama, ketika transformasi TR2 ke R2 sebagai sebuah ekspansi atau kompresi di dalam arah Y dengan faktor K, maka kita bisa dapatkan yang berubah adalah variabel Y. Maka dengan cara yang sama, untuk sebuah ekspansi atau kompresi didapat matriks standarnya adalah 1, 0, 0K. Ini kalau di dalam arah Y ya. Jadi kalau di dalam arah X itu adalah ini, matriks standarnya K0, 0, 1. Kalau di dalam arah Y, matriks standarnya 1, 0, 0K. Ya, karena yang berubah berarti adalah variabel Y. Jadi bentuk umumnya adalah X, KY. Itu adalah untuk ekspansi dan kompresi. Adapun yang terakhir adalah geseran, atau yang kita kenal dengan translasi. Sebuah geseran di dalam arah X dengan faktor K adalah sebuah transformasi yang menggerakkan, ya, geser ya, menggerakkan setiap titik X, Y sejajar sumbu X sebanyak KY ke kedudukan yang baru, yaitu X ditambah KY, Y.
Ini kalau di dalam arah X berarti yang berubah adalah posisi X. Ya, geser X-nya. Berarti X ditambah KY, koma Y. Jadi sementara Y-nya tidak berubah. Kalau kita lihat dalam gambar secara geometris bisa kita lihat, inilah titik X, Y yang dimaksud. Ada sebuah bidang yang terbentuk. Maka ketika nilai K-nya lebih dari 0, untuk geseran di dalam arah X menjadi X tambah KY, Y, ini gambarannya, posisinya akan seperti ini. Nah, sedangkan jika K-nya kurang dari 0 atau negatif, maka X plus KY, Y-nya adalah ini bentuknya. Silakan tinggal ambil permisalan nilai K-nya berapa. Misalkan kalau nilai K-nya adalah yang lebih dari 0 diambil 1 misalkan, berarti kan X ditambah Y nantinya. Pasti akan terlihat ya perubahannya, pergeserannya. Nah, jadi itu kemungkinan dalam pergeseran di dalam arah X. Adapun ketika gesernya di dalam arah Y, maka yang bergeser, yang bergerak ke kedudukan baru adalah posisi Y di sini lihat. Jadi X, Y plus KX. Kalau tadi adalah X plus KY, Y. Kalau yang geseran di dalam arah Y adalah X, Y yang ditambahkan dengan KX. Nah, itu ya. Sebagai pemahaman dari definisi geseran baik di dalam arah X ataupun di dalam arah Y tersebut, kita lihat di sini jika T adalah transformasi yang memetakan dari R2 ke R2, adalah sebuah geseran yang faktornya K di dalam arah X, maka kita dapatkan TE1-nya adalah 1, 0, dan TE2-nya adalah K1. Elemen matriksnya yaitu K1. Kenapa? Karena tadi kita punya definisinya bahwa kalau yang geserannya di dalam arah X, maka kedudukan yang baru adalah X ditambah KY, Y. Ya, jadi kita lihat di sini X-nya 1, Y-nya 0. Berarti 1 ditambah K kali 0 berarti kan 1, Y berarti tetap 0. Yang ininya T01 berarti kan 0 ditambah KY berarti K kali 1 adalah K, berarti K, Y berarti 1. Nah, ini adalah 1, 0, K1 sebagai matriks standar untuk transformasi T. Jadi 1, 0, K1. Nah, coba kalau geserannya di dalam arah Y bagaimana? Maka tadi kita sudah pahami dari definisi yang diberikan. Kedudukan baru dari geseran di dalam arah Y itu adalah titiknya yaitu X, Y ditambah KX. Maka silakan bisa nanti dihitung kembali. Inilah perolehan matriks standarnya. Jadi matriks standarnya untuk sebuah geseran di dalam arah Y adalah matriks dengan elemen 1K dan 0, 1. Itulah yang dimaksud dengan geseran. Nah, sebagai contoh dari pemahaman tentang geometri transformasi, kita di sini melihat misalkan ada titik X, Y pada bidang dirotasikan melalui sudut theta dan kemudian dipengaruhi oleh geseran dengan faktor K di dalam arah X. Ya, jadi di sini ada dua perlakuan ya. Pertama dirotasi, kemudian setelah dirotasi digeser dengan faktor K. Carilah sebuah matriks transformasi tunggal yang menghasilkan efek yang sama dengan kedua transformasi yang berurutan. Ya, jadi transformasinya secara berurutan. Maka jawabannya kita akan mulai dari transformasi yang pertama berupa rotasi. Maka di bawah rotasi, fungsi transformasi T dari X, Y ditransformasikan menjadi X aksen, Y aksen. Dengan koordinatnya yaitu matriks X aksen, Y aksen ini adalah karena rotasi, maka matriks standarnya ini. Nah, kita sudah ingat ya, matriks standarnya kan ini. Jadi matriks dengan elemen cos theta, sin theta, kemudian min sin theta, negatif sin theta, cos theta, dikalikan X, Y. Nah, kemudian dilanjutkan dengan geseran. Maka di bawah geseran dari T transformasi tersebut dari yang semula
koordinat titiknya x aksen, y aksen sebagai hasil dari rotasi titik x, y, kita geser menjadi x double aksen, y double aksen. Maka dengan koordinatnya, karena geseran, dan geserannya di dalam arah x, maka ingat ininya nih, matriks standarnya, yaitu 10K1. Ya. Lalu dikalikan dengan yang digesernya, yaitu posisi x aksen, y aksen. Maka dengan substitusi 1 ke 2, tadi persamaan 1 dan persamaan yang kedua yang sudah ditunjukkan, kita substitusikan, maka 10K1 ini ya tetap. Nah, kemudian yang ini x aksen, y aksennya kita ganti dengan persamaan 1, yaitu matriks perkalian kosinus theta, sin theta, negatif sin theta, cos theta dengan x, y. Nah, selanjutnya yang kita kalikan adalah yang matriks standarnya. Maka didapatlah kosinus theta ditambah K kali sin theta, min sin theta ditambah K kali cos theta. Kemudian yang ini adalah 0 kali cos, 0 ditambah 1 kali sin, berarti sin theta, dan yang terakhir cos theta. Inilah transformasi matriks yang kita dapatkan. Jadi matriks standar hasil perubahan atau hasil transformasi dari yang diberikan. Di situ ada 2 transformasi yang berurutan. Nah, contoh yang terakhir, contoh 8, ada 2 pertanyaan. Ya, pertanyaannya sama, hanya beda urutan. Yang A, carilah transformasi matriks dari R2 ke R2 yang mula-mula menggeser dengan sebuah faktor 2 di dalam arah X, dan kemudian merefleksinya terhadap Y sama dengan X. Jadi kalau yang di kasus A ini, transformasinya geser dulu, ya, baru kemudian direfleksikan. Tapi di pertanyaan yang kedua, transformasinya itu mula-mula direfleksikan dulu, ya, dengan refleksi yang sama, yaitu Y sama dengan X. Dan kemudian digeser dengan faktor yang sama, yaitu faktor 2 di dalam arah yang sama, yaitu arah X. Maka kita akan menemukan di sini apakah hasilnya sama atau tidak. Ketika secara berurutan dari 2 proses transformasi dengan urutan yang berbeda. Maka kita akan mulai dari jawaban A. Langkah pertama adalah menentukan matriks standar untuk geserannya. Maka kita dapatkan A1, kita sebut ya, A1. Jadi tadi karena geseran yang terlebih dahulu, maka kita sebut A1. A1 adalah karena digesernya adalah sebesar K dalam arah X, maka kita punya definisi tadi ya, 10K1 kan, maka jadilah 1021. Dan untuk refleksinya kita sebut A2, karena ini sambungan dan kemudian merefleksinya, maka untuk A2 karena ini adalah refleksinya terhadap Y sama dengan X, maka berarti matriks standarnya yang tadinya 10 menjadi 01, yang tadinya 01 menjadi 10. Inilah matriks standar A2. Nah, sehingga matriks standar untuk geseran yang diikuti refleksi, tadi ya urutannya geseran dulu baru refleksi, maka ini penulisannya. Jadi dari yang akhir dulu, A2 dikali A1. A2-nya adalah ini, A1-nya adalah ini, hasil kalinya 0112, matrik 0112. Nah, adapun pertanyaan B, ketika urutannya adalah refleksi dulu, baru diikuti geseran, maka berarti yang terakhir disebut, yaitu yang geseran, A1 dikali A2. Maka A1-nya adalah 1021, A2-nya adalah 0110, ini hasil dari refleksi, ini hasil dari geseran, atau matriks standar dari geseran. Maka hasil kalinya adalah 2110 matriksnya. Di sini kita bisa melihat bahwa A2, A1 itu tidak sama dengan A1, A2. Ya, kesimpulannya, meskipun dengan transformasi geometri yang sama, sementara prosesnya urutannya berbeda, maka itu tidaklah sama hasil yang didapatkan dalam transformasinya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.